Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang organ-organ dan sistem organ pada hewan dan tumbuhan. Kalian persiapkan alat tulisnya dan jangan lupa kalian tulis, kalian catat pelajaran kali ini, dan setelah itu kalian foto dan kalian upload di Google Classroom masing-masing. Bapak berharap kalian masih tetap sehat walafiat. Anak-anakku, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang organisasi kehidupan berupa sel dan jaringan, baik itu jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari organ dan sistem organ pada hewan dan tumbuhan. Anak-anakku, bila kita memperhatikan organ daun dan kita perhatikan di bawah mikroskop, ternyata daun ini terdiri atas berbagai macam sel. Di antaranya ada sel epidermis, sel parenkim, sel kutikula, dan epidermis bawah. Nah, kumpulan-kumpulan sel yang berbeda-beda yang membentuk fungsi tertentu, membentuk jaringan. Sedangkan jaringan akan melakukan fungsi tertentu bersama jaringan yang lain yang disebut dengan organ. Jadi, yang disebut organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang fungsinya tertentu. Organ dapat dilihat dengan mata telanjang dan sudah memiliki bentuk tertentu, sehingga bisa dibedakan antara satu dengan yang lain, baik itu organ pada hewan maupun organ pada tumbuhan. Pada makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau makhluk hidup non-mikroskopis seperti manusia memiliki banyak macam organ. Beberapa pendapat bahwa di dalam tubuh kita tersusun lebih dari 78 organ. Tidak semua organ tubuh dibutuhkan untuk bertahan hidup. Hanya 5 organ, yaitu otak, jantung, hati, paling tidak 1 ginjal atau paru-paru yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Organ itu disebut dengan organ vital. Contohnya anak-anak, organ pada tubuh manusia antara lain otak, jantung, usus, paru-paru. Organ-organ ini tersusun atas berbagai macam jaringan, dan jaringan-jaringan ini membentuk satu menjadi organ, dan organ melakukan fungsi tertentu. Kita mulai dengan organ pada manusia yang terpenting. Yang pertama adalah otak. Otak berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasi, seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Yang kedua adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah supaya darah dapat beredar ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah paru-paru. Organ paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan dan juga tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat adalah hati. Hati berfungsi sebagai tempat penawar racun dan juga membentuk sel-sel darah. Racun yang dibentuk oleh tubuh akan ditawarkan di dalam hati. Yang kelima, ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, membuang limbah dan racun yang tertumpuk di dalam tubuh agar tidak meracuni tubuh kita. Di antara organ-organ pada tubuh manusia, selain 5 organ vital itu, terdapat organ-organ lain, misalnya telinga, pankreas, limpa, lambung, usus halus, ginjal, ureter, uretra, penis, ovarium. Ini adalah organ-organ lain yang ada di dalam tubuh manusia.
Sekarang kita lanjutkan organ pada tumbuhan. Pada tumbuhan memiliki organ-organ sebagai berikut. Ada bunga, ada buah, ada batang, ada daun, dan ada akar anak-anak. Kita mulai yang pertama. Organ pada tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar ini letaknya ada di dalam tanah. Apakah itu akar? Akar adalah organ tumbuhan yang melekatkan tumbuhan pada tanah. Akar menahan tumbuhan berdiri dengan tegak. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah yang dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah batang. Batang adalah organ tumbuhan yang menopang daun dan bunga. Tumbuh batang selalu berada di atas permukaan tanah. Umumnya berada di permukaan tanah. Adapun fungsi batang adalah tempat berkembangnya organ-organ generatif yang berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan, misalnya bunga dan buah. Yang ketiga, daun. Daun adalah bagian bunga yang berbentuk lembaran. Daun tumbuhan berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Karena pada tumbuhan ini terdapat klorofil atau zat hijau daun. Yang keempat adalah bunga. Bunga adalah organ perkembangbiakan yang berbentuk dari tunas, terbentuk dari ujung daun. Bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan atau alat untuk berkembang biak atau alat organ reproduksi. Karena pada bagian bunga ini terdapat benang sari dan kepala putih. Benang sari merupakan alat reproduksi bunga jantan dan putih sebagai alat reproduksi betina. Yang kelima adalah biji. Biji adalah organ perkembangbiakan bagi tumbuhan berbiji. Dapat dikatakan bahwa biji adalah embrio dari tumbuhan. Yang keenam, buah. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan kelanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji serta menyediakan cadangan makanan bagi biji agar dapat tumbuh. Jadi, itu tadi anak-anak organ pada hewan atau pada manusia dan pada tumbuhan. Kita lanjutkan dengan sistem organ. Kumpulan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut dengan sistem organ. Kumpulan beberapa organ. Kita mulai dengan sistem organ pada manusia. Pada sistem organ manusia terdiri dari beberapa macam sistem organ. Di antaranya yang pertama sistem pencernaan. Sistem pencernaan disusun oleh organ mulut, lidah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi sistem pencernaan adalah mencerna makanan atau menghaluskan makanan agar makanan dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, sistem organ pernafasan. Sistem organ pernafasan tersusun atas hidung, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru. Fungsi dari sistem pernapasan adalah untuk bernafas, yaitu proses pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida untuk dimasukkan ke dalam tubuh berfungsi untuk
oksidasi biologis atau pembakaran makanan di dalam tubuh untuk mendapatkan energi. Yang selanjutnya, sistem organ rangka. Sistem organ rangka tersusun atas tulang-tulang pembentuk tubuh. Ada tulang kepala, ada tulang tubuh, ada tulang gerak atas, dan tulang anggota gerak bawah. Adapun fungsi dari rangka tubuh manusia adalah menyokong dan melindungi tubuh kita, menyokong dan melindungi organ-organ tubuh kita, sehingga kita bisa berdiri tegak. Yang keempat, sistem organ transportasi atau peredaran darah. Sistem organ peredaran darah disusun oleh organ-organ jantung, arteri, vena, dan pembuluh darah kapiler. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, mengangkut hasil metabolisme yang tidak berguna dikeluarkan dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari organisme penyebab penyakit. Yang kelima adalah sistem syaraf. Sistem syaraf tersusun atas jaringan syaraf yang ada di dalam organ otak, sumsum tulang belakang, saraf-saraf yang tersebar di seluruh tubuh kita. Fungsinya adalah mengatur setiap tindakan, berpikir, bergerak dengan cara saling mengirim sinyal, mengirim rangsangan, dan tubuh kita akan memberikan tanggapan. Ini adalah sistem organ saraf. Yang keenam, sistem organ ekskresi atau sistem organ yang pengeluaran. Sistem organ ekskresi terdiri atas organ-organ hati, kulit, paru-paru, dan ginjal. Fungsinya adalah mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungan. Yang ketujuh, sistem reproduksi. Terdiri atas sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi wanita. Kalau pada laki-laki terdapat skrotum, penis. Kalau pada wanita terdiri atas ovarium, uterus. Sebagai alat reproduksi, ini berfungsi untuk proses perkembangbiakan secara kawin. Karena pada sistem reproduksi manusia dapat menghasilkan sel kelamin, baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Anak-anakku, demikianlah materi kita pada hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat. Foto dan kirim ke GC kalian masing-masing. Bapak tunggu sampai besok tanggal 29 Januari 2021. Sebagai tugas tambahan, isilah langsung LKPD kalian masing-masing. Kegiatan 1, mengisi tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dari halaman 1 sampai halaman 4. Dilanjutkan kegiatan 2, pengamatan jaringan tumbuhan, pengamatan organ tumbuhan dan organ manusia. Maaf, ini bukan orang, tapi organ anak-anak ya. Organ tumbuhan dan organ pada manusia. Halaman 4 sampai 6. Bila sudah selesai, difoto dan dikirimkan ke GC masing-masing. Bapak tunggu sampai hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021. Ingat, langsung dikerjakan di LKPD-nya. Jangan lupa, ini Bapak kasih waktu cukup lama. Nanti akan Bapak cross-check kembali. Demikianlah tadi anak-anak materi kita pada hari ini. Semoga kalian tetap belajar, tetap semangat,
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.